Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Jihan Sabila dari Jurusan Teknik Industri Angkatan 2023 yang pada hari ini akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk uh, saya menyelesaikan tugas mingguan saya. Tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 1 dan saya adalah kelompok 22. Oke, soalnya adalah pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun, kesanggupan tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dari makanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi jenis dan jumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya yang seminim mungkin. Nah, ada seorang ahli gizi yang melakukan penelitian terhadap seorang anak yang berumur 6 tahun dengan tinggi badan 1,15 meter dan berat badan 20 kilogram. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut yaitu sebesar 1148,09 kilokalori. Nah, selanjutnya dia menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Kebutuhan batas atas proteinnya adalah 145 gram, batas bawah proteinnya 28,7 gram, batas atas lemaknya 4,65 gram, batas bawah lemaknya 0,20 dikali ini yang hasilnya 25,51 gram, batas atas karbohidratnya 186,57 gram, dan batas bawah karbohidratnya 129,16 gram. Nah, selanjutnya ahli gizi tersebut meminta kepada anak laki-laki tersebut untuk memilih menu makanan hariannya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nasi putih, tahu, tempe. Nah, ini ada jumlah protein, lemak, karbohidrat per 150 gram dari makanannya, juga ada jumlah kalorinya dan harganya. Nah, ditanyakan adalah tentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya totalnya. Nah, ini kita dikerjakan pada software Microsoft Excel dan juga POM. Pertama, saya akan menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, dari soal kita dapat asumsikan bahwa X1 sebagai nasi putih, X2 sebagai tahu, dan X3 sebagai tempe. Dan ini merupakan variabel tujuannya. Kemudian dari soal cerita tersebut dapat kita ubah bentuknya menjadi bentuk umum model matematis gitu ya. Ini Z-min-nya ini berasal dari harganya ya 2.300 X1 donasi plus 1.000 X2 plus 850 X3. Kemudian ini juga dapat dilihat ada fungsi kendalanya. Fungsi kendala juga didapatkan dari tabel ininya. Nah, kemudian didapatkan hasil seperti ini. Ini fungsi untuk batas atas, ini fungsi untuk batas bawahnya. Dan kemudian ini ada kalori, dan juga ini ada fungsi non-negatifnya. Oke, setelah itu dari bentuk baku kita ubah ke dari bentuk umum kita ubah menjadi bentuk baku. Nah, kalau misalkan di bentuk baku itu kita perlu nambahin variabel slack, surplus, sama artifisial. Kalau misalkan di bentuk umumnya tandanya kurang dari itu maka ditambahkan variabel slack. Kalau misalkan di bentuk umumnya itu tandanya lebih dari, maka ditambahkan variabel artifisial dan dikurangin variabel surplus. Nah, kalau misalkan yang ada di bentuk umumnya adalah sama dengan, maka variabel yang ditambahkan pada bentuk bakunya adalah variabel artifisial saja. Oke. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya seperti ini. Ya, ini X2, X2, X3 itu berasal dari sini. Dan kita juga isi tabel ini menggunakan fungsi kendala dari bentuk baku. Nah, setelah itu solusinya, solusi yang berada di sini itu didapatkan dari sisi kanan dari fungsi kendalanya. Kayak ini kan 145, 287.
Nah, setelah kita isi semua, kita tentukan ZJ-nya untuk kemudian kita tentukan ZJ min CJ-nya untuk menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Oke, ini cara menentukan ZJ ini adalah, ini kan ZJ. Nah, cara nentuinnya itu, ZJ itu didapatkan dari hasil perkalian variabel dan dijumlahkan. Atau dia itu rumusnya adalah sigma CBI dikali kolom. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan si ini kan 2,1. 2,1 itu dikali sama 0. Terus juga 2,1 ini juga dikali sama M. Semuanya dikali, habis kali ini tuh ditambahin. Jadi 2,1 dikali sama 0, ditambah 2,1 dikali sama M. Ditambah-tambah sampai semuanya dapatlah hasilnya ini. Nah, kemudian ZJ itu dikurang sama si J. Jadi ZJ yang hasilnya ini itu dikurang sama si J yang berada di sini. Ya, maka didapatkanlah hasil ZJ min si J yang seperti ini. Selanjutnya, untuk menentukan kolom kunci, itu kita tentukan dari nilai ZJ min si J dengan positif terbesar. Sini dapat dilihat bahwa positif terbesarnya adalah 318,86 M min 1000 atau yang X2. Maka ini ditetapkan sebagai kolom kunci. Selanjutnya untuk mencari nilai indeks, gampang aja. Yang pertama kita tinggal nilai solusi ini dibagi sama nilai kolom kuncinya. Beri di enter. Lalu lalu ini ditarik aja atau di drag ke bawah. Oke, setelah itu, nah ini kolom kunci yang tadi itu kan diubah jadi baris ya. Jadi si X2 ini akan taruh di sini. Nah, kemudian si X2 ini akan berubah jadi heavy. Jadinya si ininya itu bakal A2 itu bakal diganti sama X2. Ini udah diganti ya. Terus juga ininya, sisi J ini ikut seribukan X2 itu. Nah, maka kita bakal tentuin iterasi selanjutnya. Untuk rumus iterasi selanjutnya, ini ada di sini. Jadi old value atau nilai yang lama dikurang kolom kunci yang sebaris dikali baris kunci yang sekolom dibagi angka kunci. Oke, caranya itu adalah old value-nya kan ini. Ya. Terus dikurang kolom kunci yang sebaris berarti ini kali baris kunci yang sekolom berarti ini dibagi angka kuncinya. Tutup kurang lagi. Dan ini itu harus dikunci 4 kali. Kunci 4 kali itu kunci 3 kali. Yang caranya itu Fn F4 3 kali. Kemudian ini dikunci 2 kali, Fn F4 2 kali. Dan yang terakhir Fn F4 1 kali aja. Oke, enter. Nah, kemudian hasil ini ditarik ke samping atau ke bawah juga bisa dan ditarik lagi ke samping. Nah, maka didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, setelah didapatkan hasil seperti ini kita cari lagi ZZ-nya. Oke, cara yang tadi ya, yang sigma CBI dikali sama kolom. Dikaliin dulu, baru habis itu dijumlahkan. Nah, setelah kita dapat nilai ZJ-nya, kemudian kita hitung ZJ min KJ-nya yang kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kita lihat dulu mana kolom yang paling gede. Nah, yang paling gede adalah si X1 atau hasilnya itu 219,22 M. Maka ini kita pilih aja. Biar kelihatan ya ini kolomnya selanjutnya nilai indeks. Nilai indeksnya itu ini. Nilai indeks itu, oh iya, jangan lupa kita itu harus merubah nilai. Jadi, eh,
kolom yang sebelumnya sebagai baris kunci ini kita harus ubah nilainya. Karena dia itu beda bentuknya sama yang lain. Kita delete terlebih dahulu. Nah, kemudian habis itu sama dengan rumusnya adalah saya lihat di sini ya, new value entering variable. Old value dibagi angka kunci. Old value-nya kan ini dibagi sama kunci. Kunci ini harus dipakai terus, jadi harus dikunci sekali ya. Sekali. Kemudian hasil ini bisa di drag aja ke samping. Nah, sebenarnya tadi itu untuk menentukan kolom kunci, kita itu harus mencari sesudah kita cari nilai yang ini sampai ke semuanya, kita harus nyari dulu eh, nilai yang diubah variabel tadi yang tadinya jadi kolom ini jadi baris dipindahin ke sini, kita harus ubah dulu nilai ini ya ke rumus yang tadi, habis itu baru kita dapetin ZJ min CJ-nya. Nah, setelah itu kita baru nyari indeksnya. Langsung aja ya, solusi dibagi ini. Itu kita dokter. Nggak perlu sampai CJ, hanya sampai A. Kemudian untuk nilai div, ini kita ubah. Div itu biasanya hasilnya mungkin kita kutip min. Nah, setelah itu kita tentukan angka garis kuncinya. Garis kuncinya itu ada di sini. Yang paling kecil ya, baris kuncinya itu nilai indeks positif yang terkecil. Oke, kita lihat dulu. Kemudian aku bakal ngasih tahu cara yang step-step yang bener ya tadi. Kebetulan ada sedikit kesalahan ya. Oke, yang pertama itu cara kita sama dengan dulu ya. Kita ubah dulu kan tadi ini baris kuncinya X1 sama A3 kan, ininya X1. Maka si X1 ini diubah jadi baris, dia ditaruh di sini dan juga nilainya ditaruh di sini 2300. Nah, habis itu kita cari nilainya sama kayak tadi ya rumusnya. Ini old value dikurang nilai ininya lagi karena ini kalau kuncinya yang sebaris itu ini susah. Switch yang sekarang itu bisa bisa ya, jangan lupa cepat. Kemudian hasilnya bisa di drag aja ke sampai solusi dari. Nah, setelah didapatkan hasil seperti ini, Pak, yang kita lakukan selanjutnya itu kita mengubah baris kunci sebelumnya menjadi nilai, nilai yang berbeda dengan rumus yang berbeda juga. Saya itu sama kayak tadi. Sama.
didapatkan hasil seperti itu. Yang kemudian kita cari nilai ZJ-nya gimana, nilai ZJ min CJ-nya gimana. Kayak rumus yang tadi. Setelah ditemuin, kita tentuin dulu mana yang jadi kolom kunci di sini. Nah, yang di sini yang jadi kolom kunci adalah ini ya, yang nilai positif terbesar. Ya, kita bisa bandingin aja. Ya, kita cari nilai indeksnya untuk mata garis kunci. Indeks solusi dibagi sama nilai kolom kuncinya. Terus kemudian kita bisa tarik aja ke bawah. Untuk div ya bisa kita ubah jadi min. Ya, nah, udah kayak gitu. Untuk yang ini juga sama aja ke step selanjutnya ya. Sama aja ulangin lagi kayak yang tadi old value. Nah, kalau kunci yang sebaris. Kalau kunci yang sebaris. Oh iya, jangan lupa untuk menentukan nilai dari baris kuncinya. Ini baris kuncinya ini. Kolom kuncinya ini kita lihat. Nah, oke. Kita lakuin hal yang sama kayak sebelumnya di iterasi 3. Dan kemudian nilai pada baris kunci sebelumnya dihapus. Dan value dibagi value ini. Nah, setelah itu kita cari nilai ZJ sama ZJ min CJ-nya. Kalau misalkan udah ketemu, yang paling gede yang ini ya, X4. Nah, berwarna. Kita tentuin dulu nilai indeksnya berapa. Solusi dibagi. Setelah itu kita tentukan baris kuncinya. Baris kuncinya seperti yang kita bisa lihat baris kunci. Nah, setelah itu
Nah, setelah itu teman-teman, kalau misalnya sudah ingin, berarti kan ini pakai cara yang sama ya. Jadi kita ya, pakai cara yang sama tadi, win dulu, dari terus tunggu dua, nah selanjutnya ya setelah semuanya udah, saat semuanya itu si ZJ min si J-nya itu sudah dikurang dari nol, ini udah kurang dari nol semua, maka iterasinya dihentiin. Jadi iterasi itu bakal dilakukan terus sampai kalau misalkan kita nyari yang minimum, si ZJ dikurang si J-nya itu kurang dari nol semua ininya, maka itu berarti udah ketemu hasil optimalnya. Nah, didapatkan bahwa biaya yang dibutuhkan, biaya minimum yang dibutuhkan untuk makanan anak tersebut sebanyak 8.488,14 rupiah. Ini adalah nilai minimum dari makanan yang telah jadi seperti. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software OKM untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau misalnya di OKM itu jauh lebih mudah ya. Jadi kita nggak perlu ada kode-kode ataupun lagi rumus. Jadi si softwarenya udah otomatis bakal ngitungin data yang kita masukin, ini terserah ya judulnya. Kemudian kita dapat ketahuin tadi kalau misalnya fungsi kendala itu ada 7, kalau enggak sama kendala yang negatif ya. Kemudian variabel ada 3, tadi ada tempe tahu di putih. Kemudian ini kita objektif kita mau minimize atau biaya paling minim. Kemudian kemudian muncul tabel seperti ini, kita gambar aja ini jadi nasi putih X1, ini tahu, ini tempe. Kemudian untuk nilainya dari harganya ini sedikit. Strainnya ini batas buat dari ini. Batas bawah dari protein ini batas atas protein ini lemak, batas bawah dari lemak, batas atas lemak, batas bawah karbohidrat, sama batas atas dari karbohidrat. Kemudian ini adalah kalori ya. Kemudian ini diisi aja nilainya langsung. 1, 2,1, ini dan di tabel itu 17. Nah, dan juga di POKM ini harus diperhatiin. Kita itu bisanya dilempar pakai angka atau koma. Kalau aku bisa cuma pakai koma doang. Jadi kalau bisa di angka, nekan, uh, aku tuh biasanya pakai titik. Kalau misalnya pakai koma bakal muncul kayak tadi.
54. Oke, ini dilengkapi aja. Terus kemudian dan juga 8. Sembilan, 9,9. Kemudian untuk ininya 178, 271, 193. Ya, sensitif ya. Nah, lalu ini tuh diubah sesuai sama uh, kendala yang tadi di Excel ya. Dan tadi ini tuh kurang dari, ini udah benar. Kurang dari. Ini RSH-nya jangan lupa diisi. 27, 45, 21, 5, 16, 7, 11, 48. Nah, sudah kayak gini tinggal di solve aja. Setelah diisi, kita cek lagi udah benar. Tinggal di solve aja ya. Kemudian, nah, didapatkan hasil yang sama seperti Excel. Ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan B paling minimum dari makanan harian yang telah dipilih oleh sang anak adalah 8.488 atau 14. Dan di sini kita bisa ngecek kalau emang mau ngecek iterationnya udah sama belum ke Excel, kita bisa ngeliat di sini juga. Nah, pada dari itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.